Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Fatkul Mubarak STHI MPD selaku Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 2 Taman. Yang kami hormati Ibu Eliah Bahadik SPD selaku Guru Penguji, serta Bapak Ibu Wali Murid kelas 6E yang berkenan hadir hari ini. Yang kami banggakan siswa-siswi kelas 6E. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang diridhoi Allah, yaitu Adinul Islam. Baiklah Bapak dan Ibu, pada kesempatan hari ini kita menghadiri kegiatan presentasi atau unjuk kerja karya ilmiah siswa kelas 6. Berikut akan saya sampaikan susunan acaranya, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua presentasi hasil karya ilmiah siswa, yang ketiga proses tanya jawab, dan yang keempat penutup. Sebelum kita memulai kegiatan, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran untuk kita semua. Amin. Acara berikutnya yaitu presentasi karya ilmiah siswa dari kelompok 4 kelas 6E dengan judul Makan. Membaca asik kekinian sejarah Muhammadiyah berbasis Story Builder. Kami berikan waktu 10 menit untuk mempresentasikan KIS kelompok 4. Apa sudah siap? Alhamdulillah. Kepada kelompok 4, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar dari kelompok 4 kelas 6E absen 17. Dan ini anggota kelompok saya, ada yang namanya Nizam dan ada yang namanya Ara dan Michelle. Kami akan mempresentasikan karya ilmiah kami yang berjudul Makan atau Membaca Asik Kekinian secara Muhammadiyah berbasis Story Builder. Agenda presentasi. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, rumusan masalah. Yang ketiga, hasil dan kesimpulan. Yang keempat, lampiran. Yang pertama, latar belakang dibacakan oleh Ara. Dipersilakan. Latar belakang membaca adalah kunci memperoleh ilmu pengetahuan. Menurunnya minat membaca masyarakat di Indonesia akibat media membaca yang konvensional. Terlebih membaca sejarah sehingga banyak generasi alfa yang tidak mengenal sejarahnya. Yang kedua, ada rumusan masalah dibacakan oleh Michelle. Rumusan masalah 1. Apakah aplikasi Story Builder dapat meningkatkan minat membaca sejarah siswa? 2. Seberapa besar minat membaca siswa menggunakan aplikasi Story Builder? Yang ketiga, hasil dan kesimpulan. Hasil, tujuan dan manfaat. 1. Tujuan: memperkenalkan aplikasi Story Builder sebagai upaya meningkatkan minat membaca generasi alfa. 2. Manfaat: meningkatkan minat membaca secara Muhammadiyah menggunakan aplikasi Story Builder. Yang ketiga, hasil dan kesimpulan.
Pelaksanaan penelitian. 1. Subjek diperlukan 10 siswa dari kelas 6 untuk sebagai responden. 2. Merespon objek menggunakan berupa minat membaca siswa menggunakan aplikasi Story Builder. Yang ketiga, alat untuk mengujinya adalah menggunakan angket. Kesimpulan. Berdasarkan hasil presentasi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Bahwa aplikasi Story Builder dapat meningkatkan minat membaca secara siswa. 2. Minat membaca secara siswa setelah menggunakan aplikasi Story Builder tidak terlalu tinggi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kami ucapkan kepada kelompok 4 yang telah menyampaikan hasil karya ilmiahnya dengan jelas dan baik. Berikutnya adalah sesi tanya jawab dan saran oleh Bapak Ibu penguji terlebih dahulu dan dilanjutkan oleh orang tua wali siswa. Kami beri waktu 20 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Dewo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati pembimbing dari kelompok 4 Pak Dewo, yang saya hormati Bapak Ibu wali siswa yang sudah menyempatkan hadir, yang saya hormati pula dan yang saya sayangi, saya cintai anak-anak siswa kelas 6 yang tadi sudah memperkenalkan diri, mulai dari Muhammad Amar Mutakin, kemudian Nizam Haidar Ali, Michel ini? Michel, bukan Mixu gitu ya, bukan ya? Ya, Michel, Aulia. Oh. Kemudian Almira. Nah, ini ada satu Muhammad Amar. Oh, sama yang di atas. G, kelebihan 1. G. Ada 2 Amar ini. G. Baik. Bapak Ibu wali siswa, para pembimbing dan penguji, Bu Elia, anak-anak, Pak Fatkul, insya Allah tidak banyak bertanya, hanya Pak Fatkul akan menyampaikan apa yang sudah dilakukan oleh anak-anak, oleh siswa, yaitu membuat karya ilmiah dengan judul Membaca Asyik Kekinian. Nah, yaitu kalau saya lihat tentang Story Builder ini kan bagaimana cara menarik perhatian orang ya, terutama anak-anak siswa seumur kalian untuk bisa lebih menarik lagi membaca. Nah, jadi anak-anak ini membuat semacam kayak
kayak formulasi yang dimana supaya anak-anak itu gemar untuk lebih gemar atau untuk lebih menarik dalam membaca, begitu ya. Nah, artinya apa? Ketika kalian membuat sebuah ide ini, ya, kemudian kalian melakukan proses itu mulai dari koordinasi dan konfirmasi, juga menyamakan persepsi dengan teman-teman kalian ini, keempat ini, kemudian menyampaikan ide itu ke Pak Dewo, dan Pak Dewo juga membimbing kalian selama ini untuk bisa menciptakan itu. Kemudian kalian mulai berobservasi, mencari data, terus kemudian mencoba atau mengambil sampel dari apa yang sudah kalian buat itu. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak mudah, apalagi seumuran anak-anak, gitu. Artinya apa? Ini kalau diterapkan di kehidupan kalian, ya, mulai kalian mempunyai sebuah cita-cita, itu ibarat ketika kalian itu membuat karya ilmiah ini. Karya ilmiah ini kan kalian buat dari berdasarkan melamun, ngobrol, kira-kira gaya apa ya? Kira-kira kita bikin apa ya? Ini adalah tidak cukup waktu yang sangat pendek. Ini waktu yang lama. Sedangkan mereka, kita saja yang dewasa ini, ketika kita membuat ide itu enggak mudah. Nah, ini anak-anak sudah membuat ide yang dimana ide itu kemudian berusaha untuk menyamakan persepsi atau menyamakan ide itu yang telah disepakati, kemudian dibimbing oleh pembimbing, kemudian melalui begitu tahapan-tahapan yang akhirnya jadilah karya 5 ini. Itu ibarat kalian, ya, itu ketika kalian punya cita-cita, jangan hanya cita-cita itu kalian angan-angan saja, ya. Cita-cita itu ide awal kalian. Untuk kalian nanti menjadi orang sukses itu butuh ide, butuh cita-cita. Nah, cita-cita untuk kalian bisa menggapai itu butuh proses. Ini kalau diterapkan pada diri anak-anak, ya kan? Nah, Pak Fatku berpesan, jika karya ilmiah siswa ini diterapkan pada kehidupan kalian masing-masing, 4 anak ini, ya, itu ketika kalian punya cita-cita itu adalah awal dari ide. Jangan hanya cita-cita itu hanya kalian angan-angan, enggak, itu butuh proses, harus kalian lalui tahap demi tahap sampai cita-cita itu tercapai, sampai karya ilmiah ini bisa menjadi sebuah produk, sebuah proses yang sudah dilalui. Paham maksudnya ya? Nah, untuk itu kalian mumpung sekarang masih sekolah dasar, raihlah cita-cita kalian, jangan hanya diangan-angan. Sama halnya ketika kalian mencari ide. Terus untuk pembimbingnya siapa, Pak? Cita-cita itu sebuah ide yang harus kamu sampaikan kepada orang tua kalian, kepada guru kalian. Jadi hanya jangan cita-cita sebagai angan-angan saja. Cita-cita bisa tercapai itu harus kalian butuh proses, ya. Seperti kalian itu mengerjakan sebuah karya siswa ini, sampaikanlah, anggaplah pembimbing kalian itu untuk menggapai cita-cita itu adalah orang tua kalian, kita ini guru-guru yang ada di sekolah. Nah, itu saja dari Pak Fatkul, ya. Pak Fatkul tidak banyak bertanya karena saya lihat dan saya baca sudah sangat bagus. Saya mengapresiasi kalian berempat, sangat luar biasa sekali, ya. Mohon untuk menciptakan, membuat atau berinovasi tidak hanya pada acara atau pada momen karya ilmiah siswa ini saja, teruslah berinovasi, ya. Raihlah cita-cita kalian, ibarat kalian ketika mempunyai atau mencari sebuah ide. Ini selamat, ini tahap awal kalian untuk nanti menuju ke kelulusan. Begitu, itu saja dari Pak Fatkul. Sekali lagi selamat dan sukses untuk kalian berempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Bingung lah Bu. Bingung. Iya. Waktu nulis yang rangkuman itu loh agak susah. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari wali murid ya. Saya mau menanyakan kesan dan harapan kalian dalam kegiatan karya ilmiah ini itu apa? Oke, kesan dan harapan anak-anak dalam apa membuat karya ilmiah ini apa kira-kira? Kesannya itu sangat seru karena di sini kita diajarkan kekompakan antar teman dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Dan harapannya
Karya ilmiah ini selain menambah pengetahuan dan wawasan dari penulis juga dapat bermanfaat bagi yang membacanya. Oke, terima kasih atas jawabannya Mbak Ara. Untuk pertanyaan lagi ada toh? Oh, lagi. Mengapa mengambil judul untuk karya ilmiah ini untuk mengapa ngambil judul ini? Mengapa mengambil judul karya ilmiah seperti ini? Alasannya apa? Karena generasi alpha lebih suka bermain game daripada membaca. Karena generasi alpha lebih suka main game daripada membaca. Ya, seperti itu. Seperti itu Bunda. Ada lagi mungkin? Terima kasih. Ya, alhamdulillah rangkaian acara yang ketiga sudah selesai, yaitu proses tanya jawab. Maka kegiatan yang terakhir adalah penutup. Sebelum kita akhiri, untuk anak-anakku semua, Bapak Ibu penguji dan wali murid dapat menambahkan pengalaman dan pengetahuan dalam kegiatan karya ilmiah siswa ini menjadi manfaat buat anak-anakku semua ya. Marilah kita akhiri acara hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis dan hamdalah bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah. Saya sebagai pembimbing juga moderator dalam kegiatan ini memohon maaf jika ada kesalahan maupun khilafnya. Saya akhiri. Nasrun minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.